Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar kegiatan berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai lapisan bumi. Ya, pastikan sumber belajar kalian sudah disiapkan, baik buku, LKS maupun alat tulis. Lapisan bumi, ya. Lapisan bumi terdiri atas yang pertama atmosfer atau lapisan udara, kemudian ada yang kedua itu litosfer, lapisan tanah, dan yang terakhir adalah hidrosfer atau lapisan air. Kita bahas satu persatu. Yang pertama atmosfer, merupakan lapisan udara yang melingkupi bumi. Jadi atmosfer itu membungkus bumi. Karena bumi bulat, maka atmosfer juga bulat membungkus bumi. Fungsinya yang pertama melindungi bumi dari sinar matahari di siang hari. Yang kedua menahan panas yang diserap bumi di malam hari. Yang ketiga melindungi bumi dari benda angkasa. Fungsi 1-2 sudah pernah saya sampaikan ketika kita membahas tentang pemanasan global. Jadi diingat-ingat kembali. Kemudian yang fungsi 3 jelas. Jadi asteroid atau komet dan benda lain yang akan masuk ke dalam bumi akan habis terbakar di lapisan atmosfer. Struktur atmosfer berbentuk lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan karakteristiknya, yaitu antara lain gas penyusunnya, suhu gas, dan tekanannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama troposfer. Ketinggiannya antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut, tersusun atas uap air dan gas atmosfer. Di sini tempat berlangsungnya semua sistem bumi, mau hujan, petir, topan, salju, termasuk aktivitas manusia. Kemudian di lapisan ini juga digunakan sebagai lintasan pesawat terbang komersil. Jadi pesawat terbang itu berada di lapisan troposfer. Yang kedua stratosfer, ketinggian 10-50 di atas permukaan laut. Di sini terdapat lapisan ozon yang melindungi kita dari ultraviolet. Ya, diingat-ingat kembali yang sudah pernah kita bahas. Kemudian di sini tidak ada aktivitas cuaca, udara sangat cepat di sini bergeraknya. Kemudian digunakan sebagai lintasan pesawat non komersil. Jadi pesawat tempur itu berada di lintasan stratosfer. Suhunya lebih tinggi dibanding troposfer karena di sini terdapat ozon yang menyerap ultraviolet. Yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer itu di ketinggian 50-85 km. Fungsinya melindungi dari benda-benda angkasa. Nah, di sini banyak benda-benda angkasa yang habis terkikis biasanya ketika melintasi mesosfer, itu sudah habis. Kemudian di antara mesosfer dan termosfer terdapat lapisan ionosfer yang berperan sebagai pemantul gelombang radio AM di sini, ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu sering kita jumpai. Gelombang radio AM itu bisa kita temukan di radio sistem yang lama, atau kalau sekarang sudah pakainya FM bukan AM ya. Jadi gelombang radio di radio produk yang lama yang masih pakai tuner putar-putar itu, ya. Lapisan berikutnya yaitu termosfer. Lapisan ini di ketinggian 85-500 km. Suhunya sangat panas, mencapai 1980 derajat Celcius. Ini bersifat sebagai pelindung dari ultraviolet. Kemudian di sini juga orbit untuk teleskop dan pesawat orang-alik. Ini juga tadi ya, yang pemantul tadi ionosfer, jadi antara mesosfer dan termosfer. Terakhir ada eksosfer, ini adalah lapisan paling luar. Kandungannya adalah gas hidrogen. Ya, ini lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Itu adalah bagian-bagian dari atmosfer. Kemudian kita amati untuk suhunya, ya. Jadi terdapat perbedaan suhu di setiap lapisan. Kita cermati dulu di troposfer, suhunya dari 50 sampai ke negatif 50. Kemudian naik di stratosfer, ini tentang suhunya seperti ini. Kemudian mesosfer. Nah, yang paling terjadi lonjakan suhu ada di termosfer. Jadi dari negatif 100 dia bisa naik sampai 1500, ya. Jadi perubahan sangat signifikan. Dan kalau eksosfer memang panas sekali karena di lapisan paling luar dekat dengan matahari. Lapisan yang kedua yaitu litosfer. Litosfer itu merupakan seluruh lapisan bumi mulai dari inti hingga ke permukaan. Jadi dari lapisan paling dalam ada inti dalam, inti luar, kemudian ada mantel inti bumi ya ini ya, kemudian mantel bumi, terakhir ada kerak bumi. Tempat kita tinggal itu di kerak bumi. Litosfer, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang terbentuknya lapisan kerak bumi.
Yang pertama, Alfred Wegener dari Jerman menyatakan bahwa dulunya itu bumi itu berupa satu dataran yang disebut magma. Kemudian bergeser karena terjadi pergeseran lempeng tektonik sehingga terbentuk seperti sekarang ini. Kemudian ada yang lain yaitu Mackenzie dan Robert Parker dari Inggris. Dia juga menyatakan bahwa permukaan bumi memiliki sekitar 200 segmen lempeng yang berinteraksi. Jadi ini tadi memperkuat teorinya Alfred bahwa terjadi pergeseran lempeng-lempeng tektonik. Pergeseran lempeng tektonik tetap terjadi sampai sekarang ini, ya. Kemudian yang berikutnya itu teori gempa bumi. Jadi gempa bumi itu adalah getaran yang merambat di permukaan bumi. Nah, akibat adanya pergeseran atau pergerakan lempeng bumi. Jadi lempeng bergerak kemudian terjadi gempa bumi. Nah, ketika gempa terjadi di dasar laut, maka akan mengakibatkan dorongan pada air laut sehingga naik ke permukaan, menimbulkan gelombang air laut yang sangat besar. Biasanya kita sebut sebagai tsunami. Tsunami yang paling besar terjadi di Indonesia itu adalah di Aceh sekitar tahun 2004. Berikutnya ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam teori gempa bumi, ya. Ada seismik, itu adalah gelombang yang merambat. Seismologi itu adalah ilmunya. Seismografi itu alatnya, alat untuk mempelajari atau mencatat data gelombang seismik. Terus ada epicentrum. Epicentrum itu pusat gempa yang di permukaan. Jadi ini permukaan bumi, nah ini pusatnya di permukaan. Kemudian hipo itu di dalam tanah. Jadi kalau pusat gempa di dalam tanah itu namanya hipocentrum. Kemudian yang terakhir adalah skala Richter. Skala Richter itu adalah skala satuan untuk gempa bumi. Ini teori gempa bumi, ya. Jadi karena aktivitas lempeng yang membentuk gunung berapi, ada cincin api Pasifik. Pertemuan lempeng Indonesia ada di cincin api Pasifik. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah hidrosfer. Lapisan hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Kita mengenal adanya namanya siklus air atau siklus hidrologi, yaitu proses daur ulang air secara terus-menerus dari bumi berubah ke uap, mencapai atmosfer, kemudian turun lagi kembali ke bumi. Ini melibatkan komponen baik biotik maupun abiotik di dalam biosfer. Biosfer itu maksudnya di dalam alam. Ada 3 siklus, pendek, sedang, dan panjang. Ya, berikutnya kita akan mempelajari perbedaan dari masing-masing siklus, baik siklus pendek, sedang maupun panjang. Yang pertama kita akan pelajari tentang siklus pendek, yaitu terjadi ketika ada penguapan dari air laut kemudian membentuk awan atau terbentuk uap air di awan. Nah, uap air ini akan terkumpul atau terkondensasi, kemudian terjadi pengembunan. Pengembunan ini mengakibatkan terjadi hujan di lautan. Ini yang disebut siklus pendek. Jadi penguapan di laut dan hujannya di laut juga. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang itu terjadi ketika penguapan dari tumbuhan. Jadi penguapan dari tumbuhan atau dari awan yang terdorong dari lautan. Jadi awannya dari lautan tadi yang sudah terkumpul oleh uap air, berisi uap air, didorong oleh angin menuju ke daratan. Kemudian terjadi kondensasi, pengembunan, dan turun hujan di daratan. Kemudian nanti air yang dari daratan ini akan meresap ke dalam tanah. Kemudian terjadi penyimpanan air dalam tanah, dan sebagian air pula akan dialirkan menuju kembali ke lautan. Ini yang disebut siklus sedang. Jadi penguapan dari laut atau penguapan dari tumbuhan, terjadi hujan di daratan, meresap ke dalam tanah dan kembali ke lautan. Ini adalah siklus sedang. Yang terakhir, siklus panjang, terjadi ketika awannya terdorong oleh angin kembali menuju ke daerah pegunungan. Kemudian karena di pegunungan lebih dingin, maka terjadi yang namanya kondensasi spesial. Kenapa? Di sini kondensasinya akan mengakibatkan hujan berupa hujan salju atau hujan es di pegunungan. Nah, hujan es ini akan terkumpul membentuk gletser di atas pegunungan. Nah, gletser ini akan mencair karena panas matahari yang nantinya akan meresap ke dalam tanah atau terjadi aliran mata air. Jadi sumber mata air. Ya. Nanti akan menjadi aliran air permukaan yang mengalir ke danau atau ke sungai-sungai di permukaan. Kemudian air yang meresap juga akan mengalir lagi menjadi penyimpanan air dalam tanah atau mengalir hingga menuju ke lautan melalui aliran di dalam tanah. Itulah perbedaan antara siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Demikian pembahasan mengenai bab 4 lapisan bumi. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.